warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, hari ini kita ketemu kembali meskipun hanya lewat Zoom meeting. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali secara luring. Nah, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamat kelak. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, coba Nabila dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ya, Bapak absen. Ya. Nabila, Hadir. Israwati, hadir Pak. Sulis Kurniawan, Cahya sana. Wiji, Hadir Pak, Adira. Oke. Hari ini materi kita adalah sistem pengunci. Minggu lalu kita sudah belajar tentang logika AND dan OR pada sistem kontrol pneumatik. Oke. Tujuan belajar kita hari ini, sebentar, Bapak share dulu tujuan kita belajar hari ini. Sudah terlihat? Belum Pak. Oh iya sudah. Ya sudah tampak. Nah, tujuan belajar kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengimplementasikan konsep rangkaian pengunci pada kontrol listrik. Yang kedua, menentukan komponen-komponen yang diperlukan dalam merancang sistem pengunci dengan benar. Yang ketiga, mengoperasikan rangkaian pengunci pada kontrol listrik dengan benar. Kemudian yang keempat, mensimulasikan rangkaian pengunci pada kontrol listrik dengan menggunakan software Fluid Sim dengan benar. Berikut ini saksikan dulu video ini ya. Saksikan video ini, kemudian siapkan pertanyaan terbaik Anda. Ya, siapkan pertanyaan terbaik. Oke, Bapak tampilkan dulu. Sekarang ajukan pertanyaan. Rangkaian tersebut Pak. Halo? Pak, apa nama rangkaian tersebut? Oh ya. Yang Anda saksikan tadi itu adalah rangkaian sistem pengunci. Silakan pertanyaan yang lain. Oh, Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Nah, di sana itu komponen apa aja sih yang digunakan dalam membuat rangkaian tersebut? Oke, baiklah. Komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat rangkaian pengunci? Yang pertama tentu tombolnya. Ya, sebagai input. Inputnya nanti bisa berupa tombol, bisa berupa sensor. Ya, ini yang mau dikunci. Kemudian untuk menguncinya, ya, digunakan relay atau kontaktor. Nah, itu dua itu yang sangat penting. Boleh, Nabila boleh. Nah, Pak, kalau untuk contoh aplikasi penggunaan rangkaian tersebut itu apa, Pak? Contohnya ya di mesin misalnya, di mesin
kalau kita mau menghidupkan mesin, ya, tombolnya itu kan ada dua, ada tombol start dan tombol stop. Jadi kalau kita neken tombol start, ya itu cukup sekali aja, cukup kita tekan kemudian kita lepas. Tidak harus kita tekan terus menerus supaya mesin itu bekerja. Nah, itu gunanya rangkaian pengunci, itu salah satunya seperti itu. Ya, digunakan di mesin. Bisa juga kita gunakan di misalnya pompa air. Ya, pompa air kita punya dua tombol, tombol start dan tombol stop. Supaya kita tidak menekan tombol startnya terus-menerus, ya kita gunakanlah rangkaian pengunci. Jadi cukup kita tekan sekali aja tombol stopnya, mesin akan bekerja. Kemudian untuk mematikannya bagaimana? Kita tekan tombol stopnya. Oke, gitu. Kira-kira pertanyaannya sudah cukup ya? Pertanyaan sudah cukup. Nah, silahkan seperti biasa kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok menjadi kelompok. Ya, silakan Anda berdiskusi. Materinya sudah Bapak upload di Google Classroom. Silakan Anda buka LKPD-nya, ya. LKPD. Silakan Anda buka LKPD, ya. Bapak bukakan di sini, Bapak perlihatkan. Ini adalah gambar rangkaiannya, ya. Gambar rangkaiannya ada dua, ya, ini yang A, ya, rangkaian pengunci 1 yang A, kemudian ada gambar yang B. Ya. Nanti Anda simulasikan, kemudian Anda diskusikan dengan kawan, ya, Anda diskusikan hasil tabelnya, Anda isi hasil prakteknya, nah, kemudian Anda simpulkan. Yang terakhir, nah, tugas ini Anda kerjakan, ya, Anda kerjakan, Anda simulasikan lagi di Fluid Sim atau di Pneumatic Developer, kemudian Anda analisa cara kerjanya. Dimengerti? Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, beberapa jawaban ini sudah Bapak terima. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5 ini sudah kirim semuanya. Oke. Sekarang silahkan Anda presentasikan. Ya, kelompok 1, Nabila silakan dipresentasikan. Ya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yang pertama adalah rangkaian pengunci diperlukan agar kita menekan tombol S1 atau start cukup sekali atau sesaat. Jadi tidak menekan secara terus-menerus. Yang kedua, untuk membuat rangkaian pengunci dibutuhkan sebuah relay atau kontaktor magnet. Dan yang terakhir adalah rangkaian A dan B fungsinya sama. Kesimpulannya dari ini Pak, nomor 1 kelompok 2, nomor 1 relay digunakan untuk mengunci tombol. Terus yang kedua, rangkaian pengunci A dan B fungsinya sama. Terus yang ketiga, rangkaian pengunci B lebih sederhana dan lebih sedikit menggunakan kontak relay. Itu Pak, maka 1S2 akan terbuka yang mengakibatkan relaynya non-aktif dan kontak relaynya ke posisi semula, yaitu menghubungkan. Terus yang kelima, maka jika tombol S-nya ditekan, harusnya akan langsung mengalir ke Y2 yang mengakibatkan silindernya mundur. Itu Pak. Kita tarik kesimpulan sama-sama. Ya, kita mulai. Oke. Nah, dua rangkaian ini. Rangkaian A dan B yang ditekan.
tombol S2-nya ditekan, maka akan mundur. Ini yang tugas di LKPD, ya. Ini adalah ya contoh penerapan rangkaian pengunci. Anda perhatikan di sini, yang dikunci adalah sensor S1. Ya. Sudah cukup. Kita refleksi dulu sebelum kita akhiri. Kita refleksi dulu. Jadi silakan Anda refleksikan dari materi yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah Anda pahami. Ya, coba silakan. Apa yang sudah Anda pahami? Dan kita ini kira-kira bagaimana sarannya? Apa yang jadi kendala? Sinyal Pak, kendalanya sama kuota. Oke, sinyal sama kuota. Materi kita sudah selesai. Untuk materi depan, kita akan belajar tentang rangkaian menggunakan timer. Menggunakan timer. Apa sih fungsinya timer? Ya, Nabila silakan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Baiklah, kita akhiri dengan membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ditekan, terus karena posisi silindernya kan mundur, maka 1S1-nya dalam kondisi tertekan atau tertutup, dan 1S2-nya juga dalam kondisi tertutup karena dipasang pada kontak NC. Terus yang kedua, hal tersebut mengakibatkan arus mengalir dan menyebabkan relay aktif, yang kemudian salah satu kontaknya mengunci 1S1. Terus yang ketiga, kontak relay yang lain mengakibatkan solenoid Y1 aktif, yang menyebabkan silindernya bergerak maju. Terus yang keempat, ketika silindernya bergerak menyentuh 1S2,